Tapi dia punya skill juga Agus ini. Apa tuh skillnya tuh? Bisa menipu cewek, bro. Salam cangkir, berbincang dan berpikir. Ngopi guys. Oke, pada hari ini podcast pertama kami. Ya, perkenalkan, gua Bro Rizky dan partner gua Bro Agas. Ya. Halo. Kami bernaung di PHI Group Indonesia. PHI Group Indonesia itu adalah lembaga pendidikan dan pelatihan, tentunya untuk menggali potensi yang menjurus kepada kompetensi dasar peserta didik yang ada di seluruh Indonesia. Wah, keren. Tepuk tangan dulu lah. Oke, baik. Kita langsung saja obrolan pada hari ini ya. Oke. Kira-kira apa yang mau dibahas nih, Bro Agas, untuk podcast pertama kita nih? Mungkin pada hari ini kita akan bahas mengenai kompetensi dasar apa saja yang harus dimiliki anak muda Gen Z sekarang nih untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Wah, betul. Kita bahas tentang kompetensi dasar ya. Betul. Bahas kompetensi dasar, tentunya kita akan menggali skill apa yang dibutuhkan di pasar kerja. Betul. Nah, menurut Bro Agas, apa sih faktor yang mempengaruhi anak-anak sekarang ini perlu yang namanya kompetensi? Kalau menurut gua sih ya, anak-anak muda zaman sekarang itu dari segi soft skill mungkin udah bagus, Betul. udah banyak. Dari segi hard skill juga yang menguasai software komputer atau mungkin aplikasi-aplikasi yang ada itu udah mumpuni lah. Cuman kesulitannya, bro, bukan apa-apa. Anak muda sekarang itu sulit dalam segi komunikasi. Komunikasi. Nah, ini menarik nih. Iya. Contohnya seperti apa sih, Bro? Sekarang gua mau tanya dulu nih. Pernah nggak? Sekarang pasti udah jarang lihat banget kan anak muda yang datang masuk ke kantor misalkan itu bersalaman. Wah, jarang. Gua lihat di sekolah ya. Dulu zaman gua itu ke senior yang sudah berumur lah gitu. Iya. Salaman, Bro. Nah, Sapa, apalagi senior kelas kakak gua nih. betul. Gitu kan. Anak muda sekarang itu udah melupakan kebudayaan yang seharusnya itu menjadi apa ya? Attitude yang harus dilakukan ya. Betul. Dasar lah ya. Dasar lah itu salaman. Salaman itu penting ya. Makanya kan salaman itu menjadi ajang komunikasi yang saling mendekatkan satu sama lain. Interaksinya jadi lebih dekat gitu ya. Betul. Interaksinya jadi lebih terbangun. Salaman itu penting, Bro. Kecuali Agus. Kecuali Agus. Gimana Ya, kalau Agus salaman? tangannya nggak ada, Bro. Gitu kan. Tapi betul. dia punya skill juga Agus ini. Apa tuh skillnya tuh? Bisa menipu cewek, Bro. Nah, ini menarik nih ya. Artinya di samping hard skill kita itu harus ditanamkan soft skill. Betul. Artinya attitude ya. Betul. Nah, banyak fenomena terjadi di perusahaan-perusahaan sekarang itu tidak mau memakai lagi generasi sekarang itu ya beta ya. Beta udah masuk generasi beta Gitu. 2025. Karena dengan ya attitude-nya anak-anak sekarang yang kurang baik gitu ya. Iya. Dan juga banyak dramanya tentunya. Betul. Itu Wah, menyedihkan sih, itu menyedihkan sih. Gimana nih menurut lu? Gimana ya? Mungkin mindset anak muda sekarang itu terlalu dimanjakan dengan teknologi-teknologi yang ada. Baik itu smartphone atau mungkin komputer yang ada di sekitarnya, itu jadi membuat anak muda sekarang itu susah mendapatkan skill yang lain
Artinya anak-anak susah mendapatkan skill yang lain. Betul, hanya terpaku di satu bidang saja. Beda kan kalau saya, kalau gua kan dulu apa aja dilakuin gitu buat nyari uang. Katanya lu historinya lu pernah jadi ini ya supir jenazah ya? Betul. Nah itu gimana nih ceritanya bro? Jadi supir jenazah Ya bro. karena kan Itu juga harus punya keahlian kayaknya. punya keahlian. Yang jadi dorongan sih yang pertama mungkin miskin ya. Betul. Itu yang dorongan yang Betul. menguatkan itu. Menguatkan itu. Benar-benar. Untuk mencari cuan-cuan itu harus ada Betul, dorongan. harus ada dorongan. Betul. Kalau nggak miskin, soalnya kalau miskin itu orang-orang jadi lebih kreatif dalam berpikir. Karena terpaksa. Karena terpaksa dan dipaksa. Betul bro. Dengan keadaan. Betul. Nah, ini susahnya anak muda sekarang itu hanya ingin kalau misalkan ini mohon maaf nih ya, cuman pengen enaknya aja. Oh, jadi anak-anak sekarang itu pengen di zona nyaman. Betul, kurang berjuang. Kurang berjuang, betul. Itu lu gimana nih ceritanya? Lu bisa ini ngomongnya tentang histori lu yang dulu kan? Oke. Katanya pernah jadi supir jenazah nih ya. Kan itu kan harus punya kompetensi ya. Betul. Nah, kompetensinya di mananya nih, Bro? Nah, Jadi itu kan jadi peluang juga. betul. Iya. Kebetulan kalau gua dulu kan jadi supir mobil jenazah itu di salah satu klinik Betul. yang membuka jasa juga pengantaran jenazah. Kebetulan yang punya klinik itu paman. Klinik itu paman lu ya? Paman gua sendiri. Nggak ada supir nih awalnya. Oh, nggak ada supir. Nggak ada supir. Oh. Nah, kebetulan gua lagi di sana, lagi mengunjungi paman. Ada yang meninggal tuh. Oh, lu Ada tuh yang nggak sengaja? Nggak sengaja, awalnya nggak sengaja. Oh, iya. Betul, Cuman betul. karena ada fee di sana, Ada cuan ya? ada cuan di Dan sana. terpaksa lu dari terakhir dengan miskin ya? Betul. Jadi apa boleh buat, gua bawa. Wah, jadilah supir ya? Betul. Nah, itu Awalnya gimana? sih coba-coba, coba-coba. Tapi enak dan nyaman juga ternyata jadi supir jenazah. Enak dan nyaman. Di mana? Sebelah mana enak dan nyaman ya, Bro? Penumpang nggak pernah komplain. Karena yang jelas adalah penumpangnya adalah orang meninggal, guys. Betul. Jadi tidak ada komplain ya. Ya. Nah. Misalkan, oh ini ngebut, ini pelan, itu nggak ada komplain gitu ya. Betul. Sampai di kuburannya. Ya terus gimana nih, Bro? Ceritanya tuh. Ya gitu aja, lama kelamaan jadi yang tadinya coba-coba jadi terbiasa sampai di akhir karir sebagai supir mobil jenazah itu adanya pandemi COVID-19 itu. Oh, berarti 2021. 2021 lah, 2020 2021. Dan yang akhirnya sekarang gua memilih di dunia pelatihan ini nih. Betul. Ini keren nih. Artinya skill dulunya historinya Pak Agas ini kan sebagai supir ya. Betul. Karena terpaksa untuk jadi supir dan menghasilkan uang. Betul. Artinya ada kompetensi bisa nyetir ya. Betul. Nah, kompetensinya itu bisa nyetir mobil kan. Betul. Dasarnya. Nah, itu kan jadi peluang gitu kan. Betul. Walaupun banyak orang yang pengen jadi supir pribadi, atau Betul. supir angkot, Betul. ternyata ada lowongan pekerjaan yang mungkin jarang nih, Jarang diminati. jarang diminati, yaitu sebagai supir jenazah. Nah, buat lu yang ada di seluruh Indonesia, ya, jadi peluang itu jangan dilihat dari banyak orang yang carinya kemana gitu. Betul. Ya, cari yang sedikit peluang gitu. Betul. Jadilah supir jenazah kayak Bro Agas ini. Betul. Sekarang harus memaksimalkan peluang yang minim diminati orang-orang. Betul ya.
Nah ini sebenarnya yang menjadi permasalahan kedua, kenapa anak muda sekarang itu banyak pengangguran. Oke, nyambung lagi ke penyebab ya. Penyebab. Karena dari survei BPN terakhir di bulan Agustus 2024, angka anak muda pengangguran di Indonesia itu mencapai 22,5%. Waduh, tinggi sekali. Tinggi sekali. Wah, ini atau riskan. sekitar 9,89 juta. 9,9 juta nyawa orang yang tidak ngapa-ngapain, yang berarti tidak ya. ngapa-ngapain, tidak bekerja dan tidak usaha. Betul. Ya pokoknya jadi beban keluarga lah. Udah beban keluarga dan juga menjadi beban negara. Beban negara, Nah, betul pastinya. betul. Nah, disinilah gua coba untuk melatih atau memberi peluang kepada anak muda tersebut agar bisa mempunyai keinginan perjuangan yang sama dengan kita ya. Kita kan generasi sebelumnya nih. Betul. Generasi sebelumnya perjuangannya lebih edan kan nih. Jadi ada pengalaman di sana yang bisa diangkat sebagai motivasi ke mereka anak muda zaman sekarang. Apa tuh motivasi yang bisa dikasih ke anak-anak sekarang nih? Ya jangan terlalu banyak berhayal. Jangan terlalu banyak berhayal. Artinya gimana nih? Artinya nggak mungkin kaya kalau tidak berjuang. Jadi segalanya juga itu harus kerja keras. Kerja keras, betul. Ya, jadi sobat-sobat cangkir yang ada di seluruh Indonesia, jangan berhayal dulu deh. Kalian bukan anak presiden. Bukan anak presiden. Waduh, kopi dulu lah. Nah, ingat ya. Jadi di dalam kompetensi dasar yang tadi disambung dengan pengalaman Pak Agas dan juga lihat fenomena yang terjadi, ini sangat mengerikan, bro. Mengerikan sekali. Dari datanya 9,9 juta ya? Betul. 9,9 banyak sekali. juta. Itu rentang usia antara 15 sampai 24 tahun. Waduh. Wah, jadi ini masalah terberat. Ya. Bukan aja keluarga, pemerintah juga. Betul. Gitu kan, harus memikirkan generasi ke depannya. Apalagi Indonesia ini mau jadi Indonesia emas nih. Ya, wah, Indonesia emas. Apakah Indonesia emas itu Indonesia ada emasnya? Atau Indonesia yang isinya emas-emas semua nih? Gimana nih menurut lo, bro? Kebanyakan orang Jawa. Biasanya yang jadi emas-emas itu kan, ya itulah. Ya. Dari ini ya. Cuman ya, ini masukan buat anak muda sekarang. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Jangan pilih-pilih pekerjaan, jangan dilihat, wah ini penghasilannya kecil nih. Oh iya, betul. Wah ini aku maunya penghasilannya segini nih. Sekarang masa kerja sebulan cuma dapat segini. Masa sebulan nggak bisa dapat segini. Itu dihindarilah. Dihindari. Kerja apapun selama kalian membangun mental di sana, lakukan. Lakukan, itu bagus untuk jenjang karir ke depannya ya. Ke depannya, betul. Karena kalau misalkan terbangun skill kalian, skill anak muda ini nih dari hal yang kecil terus menengah, besar. Nanti juga suatu saat bakal ada yang cari. Karena dia punya keahlian. Seperti pemain bola ya. Betul. Ya. Betul. Cristiano Ronaldo. Ya, itu kan dia punya skill nih. Dia punya skill sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia ya. Karena skillnya dia bisa speednya cepat, akurasi tembakan juga bagus. Nah itu yang artinya di situ dia punya skill lah gitu. Betul. Di ini. Nah menurut lu nih melihat skill Ronaldo ini bisa nggak sih diterapkan di anak-anak generasi kita ini gitu, khususnya di Indonesia nih. Dalam konteks yang berbeda mungkin bukan sebagai pemain sepak bola. Betul. Yang perlu kita pelajari dari Cristiano Ronaldo adalah kerja kerasnya, bro. Wah, benar kerja keras ya. Kerja kerasnya, karena
tanpa kerja keras dan konsisten pastinya itu tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Berarti balik lagi adalah kerja keras dan konsisten. Betul. Nah, itulah makanya tugas kita nih sebagai penyedia pendidikan dan pelatihan, bagaimana caranya nih untuk membangun anak muda sekarang biar mempunyai soft skill, hard skill, dan juga attitude yang baik. Ini menarik nih. Betul. Oke, jadi intinya dari obrolan hari ini ya, skill yang baik itu dibutuhkan yaitu kerja keras dan konsisten. Nah, konsistennya itu ya kita harus ekstra untuk berlatihnya ya. Lu di sana punya cita-cita sebagai desain grafis gitu kan, atau sekarang itu AI itu kan perlu skill ya, latihan yang ekstra untuk bisa desain itu bagus, menarik, diminati orang, banyak orang. Ya, betul. Nah, untuk itu di podcast pertama ya di hari ini mungkin ada masukan buat sobat-sobat cangkir yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira lu mau apa nih? Betul. Buat anak-anak yang menonton pada hari ini. Terus buat yang nonton silahkan tulis di komentar kendala apa aja nih yang dialami anak muda sekarang dalam mencari pekerjaan, dalam membangun hard skill maupun soft skill. Ini nanti bisa didiskusikan lagi Pak ya? Ya, oke. Nah, kita akan diskusikan kembali ya, tentunya di podcast selanjutnya. Ya. Kita akan terus bikin video-video menarik yang mengarah kepada kompetensi dan peluang kerja dan semua apa sih yang dibutuhkan oleh generasi sekarang. Betul. Untuk itu, sobat cangkir yang ada di seluruh Indonesia, ya tidak lupa ingat sholat, ya. Rajin berdoa, tetap bekerja keras, dan yang pasti konsisten. Konsisten. Salam cangkir.